Di sini kami selalu bersama, berdiskusi, mencari solusi, mewujudkan mimpi, 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 mimpi parlemen jalanan. Walau kita berbeda pendapat, namun kita tetap satu hati, menjaga keutuhan negeri. NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati. Jadi menurut aku tuh bagusnya semuanya tuh harus jalan gitu, harus jalan gitu. Jadi jangan tengah-tengah. Nah, itu kayaknya lagu keren juga tuh. Coba tadi kemana tuh? Dari ke D. Coba. Nah, Hijau hutanku, terus mana? tumbuh. Itu salah tuh, harus itu. Bagusnya ke A coba. Ke A. Nah, A mayor. ya. Hijau hutanku, Ya. Lebih enak bang ya. Nah, dengan indah, gitu. elok rasa dipandang, ikhlas dia memberi. Nah, itu lagu kamu ya? Iya baru nyiptain. Bagus tuh. Itu tentang apa ya? Alam ya. Tentang lingkungan sosial. Soalnya ya itu tadi kan, sosial, lingkungan segala macam. Nah itu kan ya mau nggak mau perlu dijaga kan. Dijaga. Nah jadi ya satu. Terus kayaknya kalau lagu ini nih aku dengar kalau dikasih memang balada ya. Kita bicara balada, lagu-lagu balada yang mengkritik sosial, bukan bukan kritik memvonis, tidak. Ini kritik sosial yang sifatnya yuk supaya lingkungan ini bisa menjadi lingkungan yang asri, gitu kan. Kita coba yuk ke biola yuk. Wah, Maestro Uji. nih satu kehormatan nih kan. Banget. Dibantu biola oleh sang maestro. Maman Piul. Halo, dahsyat. Oh, kita coba deh. Terima kasih Main banget. di Dari E. Nah, coba. Jadi coba intronya dulu, coba. Kayak gitu kan. Kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Berarti dari E ke A ke B ke E aja gitu. Oh gitu. Ya. Lebih asik. Tahan ya. Hijau hutanku, tumbuh dengan indah, elok rasa dipandang, ikhlas dia memberi, rawatlah dan jagalah, jangan kita sakiti, sentuhlah dia dengan cinta, agar dia selalu berseri. Subur-subur buminya,
bintang indah, ciptaan yang kuasa. Rawatlah dan jagalah, jangan kita sakiti. Sentuhlah dia dengan cinta, agar dia selalu berseri. Alam dan isinya untuk hamba-hambanya, hidup di dunia. Rawatlah dan jagalah, jangan kita sakiti. Sentuhlah dia dengan cinta, agar dia selalu berseri. Sentuhlah dia dengan cinta, agar dia selalu berseri. Mantap. Ya, kira-kira kayak gitulah. Mau apa maksudnya gaya-gaya. Kalau aku bayangin tuh inget gaya-gaya tahun berapa ya? Pernah dulu ada salah satu legendaris juga, itu namanya Frankie NZ. Oh, Ingat Frankie nggak? ya. Ya, Almarhum. apa? Bis kota sudah. Oh, Iya. Nah itu konsepnya konsep balada lagu-lagu rakyat, ya, sifatnya lagu-lagu rakyat. Jadi kita mengeluarkan rasa keinginan kita untuk supaya lingkungan hidup, ya gitu. Itulah kira-kira gitu kisahnya. Iya, saya sendiri bikin lagu itu tuh karena prihatin juga ya. Maksudnya banyak hutan yang ditebang gitu. Kayak gitu. Nah, kan kita juga nggak tahu ya. Maksudnya ini kan kita cuma lihat dengan mata kita, efeknya kan ada banjir, Iya. longsor. Saya cukup prihatin. Ya, kalau saya sendiri cuman ada rasa peduli ya. Mungkin dengan cara ini saya untuk mengajak Betul. semua gitu kan. Dan lagu-lagu semacam itu tuh bisa menjadi salah satu layanan iklan masyarakat. Oh, mudah-mudahan. Betul kan? Ya, bisa. Untuk supaya mereka sadar membuang sampah yang benar, ya kan, supaya dia bisa apa istilahnya, ya maksudnya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya jangan menebang pohon sembarangan, jangan segala macam sehingga banjir, longsor, bencana banyak lah. Nah, itu kan itu permasalahannya. Jadi sebenarnya lagu itu tuh memang kalau bisa itu dijadikan iklan layanan masyarakat ya mereka. Insya Allah kita akan coba Amin, jalankan. amin. Bang, Ya, mana? keren bang. Dan spirit ini. Saya boleh nanya yang lain-lain? Boleh. Beneran, saya kenapa bang? Setiap saya punya karya, nyiptain lagu, saya nggak pede aja gitu bang. Kira-kira apa bang? Kira-kira bang? Masukannya bang? Pede dan tidak pede itu sebenarnya bisa iya bisa tidak. Tapi yang jelas semuanya itu kan niat. Kalau niatnya udah besar, ya kan? Aku harus bisa nih. Aku harus bisa. Jadi jangan otomatis rasa ketidakpedean itu akan pudar, ya kan?
satu lagi yang abang pesankan ke satu gini, yang namanya karya seni itu nggak ada yang jelek. Berarti tetap kita nih nulis terus. Iya dong. Semua karya seni itu kalau ada yang bilang jelek, itu abang paling nggak suka. Semua karya seni itu indah, ya kan? Iting punya lagu, nggak bisa, wah lagu Iting jelek, itu nggak ada. Dance juga punya apa? Wah, Dance Billy juga punya lagu. Bang, aku punya lagu, wah lagu kamu jelek, itu nggak ada. Di seni itu semuanya tidak ada. Yang namanya karya itu selalu indah. Tergantung semua orang yang menikmatinya. Gitu loh. Contohnya, bang aku ada lagu bang, mau dibawa kemana nih lagu ini? Supaya pengen jadi ngetop di Belantika Musik Indonesia. Oh, berarti ada kriterianya. Apa nih? Oh, apa syairnya harus bisa dibawain dengan mudah, dimengerti. Contohnya kayak lagu sekarang ya. Terus musiknya juga, notasinya yang bisa diikuti oleh anak-anak sekarang misalnya gitu-gitu. Itu sifatnya itu namanya musik lagu produksi, ya kan, lagu produksi. Nah, seperti lagu-lagu yang Dance bilang tadi kayak lagu Frank and Jet, itu tidak seperti lagu sekarang, boom, naik, tiba-tiba ngilang. Nah, kalau lagu yang Dance Billy itu bisa, insya Allah bisa abadi, gitu. Walaupun tidak dung naiknya kayak gitu, tapi orang tahu, oh ada lagu tentang penghijauan segala macam. Tentunya ada lagu Dance. Nah, seperti tadi masalah tidak pede, itu niat sebenarnya. Niat ya. Berarti mohon maaf, saya potong Bang. Berarti saya terus nulis itu ya. Optimis ya, berarti optimis aja ya. Optimis terus berkarya setiap hari. Nah, abang aja di ya istilahnya usia senja gini ya. Abang masih tetap bagaimana caranya bisa apa eksis membuat komposisi musik ya kan, bikin lagu apa nih gitu loh ya kan, karena lagu itu adalah tabungan untuk seterusnya. Contoh, Bisa. iya, contoh misalnya seperti lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, ya kan? Itu turun temurun sampai ke anak cicit sampai terus itu masih tetap. Nah, itu salah satu warisan untuk generasi kalian misalnya. Dan Billy nanti punya anak, punya segala macam tuh. Begitu lagu itu tiba-tiba naik di atas terus kan. Oh ya, nih kakek aku nih yang bikin nih ini. Nah, itu satu kebanggaan, satu prestasi. Nah, makanya itulah ciptakan prestasi. Abang kan kadang suka ngomong, komen-komen di teman-teman gitu. Ayo terus berkarya mencapai bintang kesuksesan. Gitu. Kenapa? Ya, kalau kita tidak ada niat, nggak bakal itu terjadi. Tapi mimpi-mimpi itu akan menjadi kenyataan bila mana kita punya semangat untuk berkarya dan kemauan ya. Alhamdulillah kan kita ketemu maestro kita. Nah, ini jadi bener Bang. Tadinya kan kita nulis apa lagu dan mau dibawa kemana nih Bang. Tapi udah gitu takut diterima apa enggak gitu. Enggak kan begitu Bang, namanya nama besar, seorang mimpi loh kan begitu. Jadi abang mau bantu saya nih. Oh berarti nih. Pasti loh. Tuh kan. Jadi gini. Ini kita buka aja ya. Jadi kita buka bahwa abang ini membuat satu komunitas. Apa buat ya, Bang. Mohon maaf saya potong ya Bang. Sebelum abang bicara gitu, jadi juga saya kan tahunya dari Facebook tuh. Saya lihat KMPJ, kelompok komunitas musik parlemen jalanan. Wah, saya cari tahu kan di situ di Facebook tuh. Ji, aneh telepon ente juga. Oh, katanya punya Kamaman Piul. Makanya saya bilang, aduh seru nih. Jadi kita cari info alamatnya di mana gitu. Di mana? Sempat nyasar juga tadi kita ya. Di Haji apa tadi, Ji? Haji Sumin. Aduh, makanya ya alhamdulillah. Terus terang saya kesini Bang. Saya bahasanya ya saya sekolah enggak Bang. Saya pengen karya saya juga kan didengarin. Gitu kan. Ya alhamdulillah Bang. Saya udah tahu KMPJ. Nah, saya mau lebih jelasnya lagi apa sih itu KMPJ Bang? Jadi gini. Misi-misinya Bang. Misi KMPJ itu adalah semacam gini. Jadi KMPJ itu sebenarnya sudah dibentuk sangat lama. Waktu itu tahun 2014 kebetulan abang masih tinggal di daerah Mampang Perapatan. Jakarta Selatan ya Bang. Jakarta Selatan. Jadi ceritanya abang bikin itu, abang kumpulin anak-anak yang kayak kita ini sekarang nih pengen ngumpulin. Nah, cuman karena kesibukan yang lainnya, akhirnya itu agak tertunda ya. Ya kan? Nah, tapi ada beberapa kelompok yang masih tetap, contohnya kayak Kalongan, ya, anak Kalongan itu sempat ikut abang tuh acara kemana mereka sempat ikut. Nah, terus Bekasi juga ada satu Saiful kawan kita yang akhirnya timbullah bikin KMPJ itu. Nah, jadi ceritanya
apa sih tujuan KMPJ kan gitu. Ya. Nah, KMPJ itu adalah komunitas musik parlemen jalanan. Kenapa ada kata parlemen? Nah, itu yang jadi pertanyaan Oh. saya juga. Orang berpikir, wah ini jangan-jangan nih lagu-lagu wah yang wah begitu. Parlemen itu bukan hanya parlemen yang beneran ada di DPR, tidak. Kayak gini nih kita parlemen nih. Oh, duduk begini aja Duduk disebutnya begini parlemen ya. kita. Bisa dikatakan parlemen. Iya, ya? karena apa? Parlemen kita ini adalah parlemen musik jalanan. Parlemen itu adalah diskusi, mencari jalan keluar, Cari jalan solusi. Berarti tepat kita datang ke sini, Iya Ji. kan? Kalau Bener begitu. ini, Mas. Iya. Ya kan? Jadi istilahnya kita berbicara ini tujuannya mendiskusikan aku harus gimana sih? Apa sih cara main biola kayak gimana sih? Apa sih kayak gitu? Nah, itu sifatnya education, sifatnya pendidikan. Pendidikan. Ya kan? Pendidikan gaya-gaya kita nih, gitu loh. Nah, sekarang misalnya ada punya lagu, Kiting Cakrawala punya lagu, Dance Billy punya lagu. Nah, itu kan harus bagaimana caranya mimpi lagu itu yang kita ciptain itu bisa menjadi sesuatu. Jadi bahasa kitanya, wah gue pengen jadi artis nih, gimana caranya gitu ya? Ya kan? Nah, kan ada mimpi dong. Ada mimpi. Nah, mimpi itu kalau tidak didorong dengan semangat berkarya, itu tidak mungkin akan terjadi mimpi itu. Makanya itu kesuksesan itu berawal dari mimpi. Ya kan? Bisa juga tuh. Ya betul. Kesuksesan itu berawal dari mimpi. Wah, mimpi aku pengen ini nih. Aku harus begini nih. Target aku tahun sekian aku harus begini. Kan begitu. Itu kan semua mimpi kan. Nah, itu harus didorong dengan karya dan semangat. Itu bisa akan terjadi. Gitu. Ya, seperti teman-teman nih, ada yang punya lagu entah dari mana. Mudah-mudahan KMPJ ini bisa meluas ya sampai mana-mana gitu. Amin. Nah, itu abang akan terima lagu-lagu itu. Ya kan? Ya, kita tahu lah situasi sekarang kan. Sekarang misalnya di Dance Billy atau Kiting Cakrawala itu tiba-tiba ada lagu nih. Kalau misalnya kan harus ada seorang arranger kan. Bayar arrangernya berapa? Benar. Sewa studionya berapa? Ya kan? Ini yang nyanyi aku cocok nggak ya? Kayaknya aku nggak cocok nyanyi nih. Cari yang lain nih. Mesti juga ngasih, ya kan? Nah, KMPJ ini mempermudah untuk itu. Kita punya dapur recordingnya, ya kan? Nah, arrangernya bisa mungkin dari anak-anak KMPJ ada yang bisa mengarranger sendiri, silahkan, ya kan? Iya si Kasno kemarin kan nyari begitu. Iya, Dia mau belajar itu. Nah, Bang, gitu. apa arranger gitu. Nah, ya kan? Bisa berarti Bang ya? Bisa. Nggak diajarin. Jadi nanti misalnya aku mau bikin arranger sendiri, silakan nanti abang yang ngasih tahu, oh ini tambahin ini dikit nih, ini kira-kira, oh ini salah nih soundnya, tambah ini. Nah itu insya Allah akan kita kasih pendidikan untuk Itu selain arranger, misalnya Maman Pio ini kan main biola juga kan, gitu kan, yang main biola. Itu ada juga bisa, wah pengen belajar biola dan bisa nggak di sono? silakan, nggak ada masalah. Ayo datang. Si ayo. Iwan, Iwan. Ada kawan satu. pengen Begini, Jok. Pakai ini sapu. Begini. Jadi kayak apa Iya. kayak kepengen banget gitu. Cuman sekarang alhamdulillah Iwan kan udah beli. Iwan udah Mamangnya tuh ngebeliin dari Jerman tapi kalau nggak salah. Cuman bingung. Dia bilang mau belajar di mana cara main. Nyetemnya juga bisa. Ya udah, ayo. Heeh. Coba abang welcome ya, abang welcome, silakan gitu kan. Selama tujuannya positif, Positif. ya kan. Nah jadi makanya itu abang tuh punya rencana KMPJ itu nantinya akan mengeluarkan orang-orang regenerasi, ya kan, regenerasi untuk bisa duduk di belantika musik-musik Indonesia. Oh jadi menciptakan mimpi-mimpi mereka itu KMPJ ini tujuannya ke sana juga ya? Itu mimpi-mimpi mereka. Nah jadi aku bermimpi pengen lagu aku dibawain sama si A sama si B misalnya, dia nggak bisa nyanyi nih, bisa nyipta lagu, bisa nggak ya si ini nyanyi, kita coba gitu loh, kita coba ya. Kebetulan link-linknya kan abang tahu, ya kan, satu link-link ke sini tahu. Tapi kalau misalnya si pencipta juga suaranya bagus, ya apa salahnya? Pencipta juga nyanyi, misalnya belum bisa bikin aransemen, abang yang bikinin aransemen. Jadi semuanya itu dari nol. Kita bicara dari Nol ya. Sekian.
arranger tidak dibayar, ya kan? Lagu tidak dibayar, studio tidak dibayar. Misalnya penyanyi ada belum dibayar dulu. Kita simpen di konten kita simpen di YouTube kita. Konten di YouTube. YouTube. Kita kan ada YouTube, ya kan? YouTube-nya apa tuh? Maman Piol Enterprise. Maman Piol. Nah, Maman Piol Enterprise itu nanti kita simpan di situ, insya Allah itu viral. Nah, itu kan kita bisa berbagi. Jadi hasilnya itu dari YouTube itu. Kalau itu emang udah dapat dolarnya mungkin ya bicaranya kita bisa ketahuan kan. Misalnya lagu dance ditaruh di YouTube Maman Piol Enterprise. Itu nanti kan sistem yang bermain kan. Terlihat ini penghasilannya yang lagu ini sekian. Ternyata selain bisa membuka mimpi-mimpi kita, di situ juga bisa menjadikan suatu ladang uang bicara gitu kan. Ladang kesejahteraan gitu kan. Gitu. Ya kan? Mantap juga gitu masih. Kirain sambil berkarya segala macam. Itu nanti ada MOU-nya, kita sama-sama misalnya bidding pencipta. Misalnya ini dapat 100%. Berapa nih pencipta? Berapa nih arranger? Berapa yang punya channel? Berapa penyanyi? Dibagi-bagi seru, Ji. Iya, kirain di sini cuman wadah tempat para kitanya kayak penyanyi jalanan yang punya karya tapi bingung kita mau kemana, terus kita cuman di sini hanya dibantu untuk mengembangkan aja. Ternyata di selain itu juga ada hasil dari pengembangan itu. Lengkap semuanya. Hasil pengembangan. Nah, makanya itu kan Abang minta doanya semuanya, ya kan, ke satu itulah tujuannya. Itu tujuan yang terutama mengangkat mimpi-mimpi mereka, yang mungkin maaf ya, mungkin kalau kita bicara kalau dulu kan banyak yang indie label, ya kan. Nah, indie label itu menjadi masalah. Indie label adalah indie label. Kita pun punya channel itu awalnya dari indie label, gitu, indie label, tapi tetap sekarang kan semuanya YouTube, ya kan? YouTube lah nanti yang akan. Nah, tergantung kalau misalnya penontonnya banyak, ininya banyak, semuanya banyak, tentu kan dolarnya pun ada. Nah, disitulah kita berhitung, ayo kita sama-sama. Jadi kita menikmati ini satu perjuangan dari nol. Gitu kira-kira. Jadi emang ini bukan sekedar hanya mengembangkan karya, tapi di sini juga bisa ada poin yang lebih dari itu. Dan misi KMPJ itu adalah menciptakan generasi baru, ya, yang bermain di belantikan musik Indonesia. Oke, Bang Maman. Ini kan tadi kita bicaranya musik terus nih. Nah ya, saya dengar dari biasa Kasturi kan ngomong di situ ada pelatihan sablon juga. Katanya dari KMPJ mengadakan pelatihan sablon juga. Yang sifatnya education, yang sifatnya untuk melatih, itu bisa nih. Contoh, Bang, aku nggak bisa nyipta lagu, aku nggak bisa ini segala macam. Mau nggak abang ngajarin bagaimana caranya merekam secara digital? Ada kan? Benar-benar. Akhirnya dia menjadi sound engineer, jadi operator studio, bisa ngedit audio, belajar ngedit video. Ya kan? Apalagi sekarang kan TV semua udah ada lokal, ada segala macam. Semua itu membutuhkan semua gitu. Jadi kita KMPJ itu adalah tempat pelatihan. Tempat pelatihan bagaimana caranya menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Gitu. Tapi jangan terkecoh dengan kata-kata parlemen. Parlemen itu seolah-olah kan politik. Sifatnya politik ya. Kita non politik dan kita independen. Gitu. Intinya kita berkreasi dalam bidang seni ya. Seni. Berarti selain musik, sablon juga ada juga. Kalau yang nggak bisa main musik, bisa berkarya lewat sablon mungkin gitu Bang ya. Ada. Ini adanya ada pengajarnya ada. Memproduktifkan gitu ya. Semua produktif yang sifatnya seni ya. Kita kan sablon juga seni. Iya, benar seni. Gitu. Misalnya Bang, aku nggak bisa nyipta lagu, nggak bisa. Aku pengen belajar apa? Kamu suka nggak di audio? Kalau suka di audio, duduklah. Abang lagi kerja nanti. Kamu bisa tahu nih, ini begini. Lama-lama dia bisa. Alhamdulillah benar. Cuman nggak sia-sia sampai malam di sini. Kayaknya aneh sih terus terang. Ya nama beliau kan dari zaman aneh masih kecil. Aneh bisa paham siapa Maman Piol itu. Maman Piol kawannya Iwan Fals, kawannya Demagao. Kan begitu. Almarhum ya kan. Nah,
Aneh semakin penasaran nih, bro. Kalau Iwan Fals ini udah tahu, Damagaok nama artinya udah tahu. Nah ini maestro kita satu ini, Maman Piul. Maman Piul. Apa itu? Kalau Maman bener nama orang, cuma kalau Piul nggak mungkin nama orang itu. Makanya Kan pasti ada artinya dan maksud nih Piulnya. Aneh nggak mau si Kanta ngejelasin begini tentang Maman Piul. Kita lebih baik orangnya langsung. Apa sih? Si Kanta kan takutnya jadi salah arti. Jadi gini, kenapa sih bisa Jadi Maman Piul. Maman itu kan Sunda banget. Memang aku asli Sunda, aku lahir di Bogor. Nah ceritanya waktu bikin album Kereta lancar, album 87 lancar. Nah kebetulan kan dulu kan aku tinggal sama mami, mamiku tinggal. Nah tiba-tiba aku pindah. Iwan nggak tahu nih aku pindah kemana. Nah tiba-tiba Iwan nyari dikasih tahu, oh udah pindah ke sana. Di depan itu ada warung kelontong Betawi gitu loh. Oh iya. Mau masuk ke jalan aku tuh ada warung Betawi dulu. Iwan nanyain, sini ada yang baru pindah ya Nyak? Panggilnya. Iya. Itu yang suka main piul. Nah, itu si Nyak itu Betawi. Orang Betawi itu. Nah, kita waktu itu sedang bikin album Kereta. Album Itu di mana bang lancar. tempatnya tuh bang? Itu di daerah Barkah Sarjo. Oh Barkah Sarjo ya bang. Lanjut bang. Nah, udah gitu Iwan kan nyari tuh. Nah, terus begitu ketemu, Man, Haji, mendingan nama lu Piul aja deh. Lu kok bisa gitu? Iya. Terus Inya ngomong Piul. Piul itu sebenarnya dari bahasa Belanda. Viol. Viol itu biola. Kalau bahasa Belanda tuh viol tuh biola. Kalau bahasa Inggris kan violin. Nah, kalau bahasa Inggris violin. Kalau bahasa Belanda tuh viol. Nah, karena kata, maaf ini bukan masalah ini ya. Kalau bisa banyak orang Betawi mengatakan V itu jadi P. Oh iya. Harusnya Volvo jadi Polpo. Nah, makanya itu si Nyang itu bilang, oh yang main piul tuh yang sering di TV tuh. Waktu itu kan musik malam minggu. Yang main piul tuh yang sering di TV. Nah itu di belakang rumahnya kayak gitu. Oh, jadi begitu. Asal usulnya piul tuh begitu. Gara-gara si Nya. Itu Haji Iwan Fals sendiri yang bikin nama itu. Oh, yang ngasih nama itu. Maman Piul itu sampai dibikin di cover kaset. Nanti mau ceritain mana salah kemarin benar. Itu suka yang ngasih tahu. Kurang ajar Jadi begitu bang, seru bang. Itu seru banget waktu itu. Ceritanya kayak gitu. Jadi makanya itu jadilah Damagaok ya kan. Damagaok apa sih kok bisa gaok gitu? Karena kalau matanya kan tahu sendiri kan. Gaok itu kan kayak elang gitu. Dama kan orangnya kalau ngeliat kan kayak gitu kan, almarhum kan. Nah itu ada Damagaok. Nah, Maman Piul itu sebenarnya biola. Biola. Cuman dia pakai bahasa Belanda yang diplesetkan menjadi Betawi. Piul. Ada yang bilang itu marga bang, apa tuh? Bukan, bilang gitu. Kayak gitu. Jadi kita tahu karena orang zaman dulu kan masih ada bahasa luar itu karena kepekan dulu kan kita dihidupi oleh Belanda juga gitu. Jadi sedikit bahasa mereka ada di bahasa kita. Oh itu pemain piul tuh gitu kan. Harusnya viol gitu. Tapi karena P jadi P. Karena nggak bisa nyebut F. Jadi P. Kan lu bilang Volvo. Bisa Volvo nih, jadi Volvo, ya kan? Gitu, kayak gitulah. Tapi gini, bang, dengan sekarang kan nama dua orang kenalnya Maman Piul kan gitu. Kira-kira abang mensyukuri atau gimana nih? Oh, alhamdulillah. Abang menyukuri banget. Sebenarnya nama abang tuh aslinya bukan Maman, ada nama panjang kan. Apa kira-kira nama abang? Ahmad Kusmansyah. Ahmad Kusmansyah. Nah itu nama abang asli. Tapi karena di daerah Sunda ini selalu mengatakan dadang jadi adang. Iya. Ya kan? Cecep jadi encep. Nah Ahmad Kusman. Nah, man yang diambil jadi Maman. Oh iya benar biasanya gitu tuh. Jadi disingkat-singkat gitu. Benar deh. Neng. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya itulah sejarahnya. Sejarahnya ya tentang Maman Piul. Boleh nggak saya nanya satu lagi aja bang? Apa tuh? Abang kan ya bahasanya teman seperjuangan Bang Iwan. Ada nggak kenangan yang terlucu di antara bertiga ini? Seru juga tiga orang ini. Jadi
jadi apa? Jadi buat bisa bahan ketawa kita nih. Tawa yang lucu. Yang lucu gitu. Kenangan yang lucu tuh di saat Iwan waktu itu mau pertandingan karate. Oh, karate. Oh, ini pemain karate. Memang ada pertandingan lah, pokoknya waktu itu ada kejuaraan di mana ya mungkin supaya lebih pede dan gimana Pak Haji Iwan Fals itu Ji, aku panggilnya Ji. Nah, itu akhirnya mencoba mencari apa nih ya kira-kira supaya kelihatannya pede, kuat segala macam. Nah, kebetulan adik dari bapak itu membuka perguruan silat. Nah, yang mana di situ waktu itu namanya Sin Lamba. Sinamba Ji. Apa ente bim salam. Hampir mirip-mirip. Nah, akhirnya waktu itu di Bogor. Abang bawalah tuh bertiga, almarhum, Udah magawak ya. sama Gaok, abang sama Iwan Fals. berangkat ke sana. Udahlah istilahnya kalau misalnya anak-anak sekarang diisi ilmu kebal gitu kan. Oh, ilmu Ceritanya. kirain mah ilmu apaan gitu. Ya kan? Kalau ilmu Kan ada kebal. istilah jadi ada yang namanya silat dulu kan sistem karomah itu yang jarak jauh tuh kan. Oh, kontak batin, kontak apa sih kayak gitu Oh, lah. yang kontak itu udah di apa ya pokoknya secara ritualnya sudah di ini di oke. Nah diteslah dengan orang yang tidak seperguruan. Oh, beda perguruan Beda dari perguruan. omnya Maman dari, ya? Uwa kalau Uwa, dia oh, Uwa ya. dari Uwa ya kan. Rupanya si Uwa ini bawa kita ke daerah Parung Jampang. Gampang gitu. Serem juga, Bang Ya Jampang kan? mah tahu Nah, diri. waktu itu memang lagi acara Muludan, Maulid Nabi kan. Nah, jadi ini guru sama guru nih main lihat-lihatan nih, gitu kan. Nah, ini kira-kira kita aduin gimana nih, gitu kan. Nah, udah mulai tuh pikiran kita tuh biasa aja gitu secara fisik. Nggak taunya dikasih golok yang mau ngelawan ke kita. Golok Ji. Iya, itu Iwan maksudnya udah diisi ilmu kebal kayak Udah, gitu. ah. Terus diuji tanding misalnya gitu. Tanding dengan bukan satu perguruan. Satu perguruan. Beda. Ternyata dengan pakai senjata golok. Senjatanya itu dikasih ke yang buat lawannya Iwan. Oh, buat lawannya Iwan. Nah, buat Terus, lawannya aku juga, buat terus- lawannya almarhum juga. Ah. Jadi golok itu dikirain golok itu mau dikasih ke kita. Ternyata bukan dikasih buat ke lawannya. Nah, buat lawannya. Nah, terus jadi Sampai dia bertanding. bilang, aduh bilang jangan pakai golok dong. Yang ngomong siapa itu? Iwan, Dama juga ngomong itu. Ada maju. Dia lagi golok. Oh, Dia udah ketakutan. kayak gitu karena kan yakin nggak nih gue nih, yakin nggak gitu. Nah, itulah kisah yang paling terlucu. Itu akhirnya lanjutannya nggak jadi. Ya akhirnya tetap dilawan. Dilawan. Tapi dia pakai golok tetap. Dia tetap pakai golok, Oh. lawan, tapi dengan ya itu tadi kan dengan rasa takut, Oh. bener apa enggak nih, Ah. bener apa enggak nih, gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah, Alhamdulillah Bang ya. nah, Iwan bisa ngejatoin kan, bisa ngejatoin Lawan. dia gitu kan, walaupun dengan rasa yang Takutan. gitu. Sama juga aku juga gitu. Nah, iya lah pasti jiper Oh. lah orang lawan Oh, itu. sampai si Wah bilang jangan mundur, ke depan terus, ke depan terus, ke depan terus. Semangat lah. Nah, sampai sekarang tuh masih ada nomor-nomor anggotanya tuh. Nomor anggota di perguruan. Ada perguruan. Oh. Ada namanya misalnya Iwan Fals, kalau nggak salah 100 berapa gitu. Terus Maman Piul, Tapi itu dipakai nama-nama komersil ya. nama komersial tuh. Pakai nama komersil Iwan Fals gitu, bukan Firjawan Istanto. Nah, maksudnya tuh untuk mungkin waktu itu di saat itu Iwan nggak pede ya ngelawan orang itu gitu. Nah, tapi maksudnya supaya sebenarnya abang udah ngomong kayaknya nggak bisa deh kalau yang namanya Olahraga. kita olahraga itu kan sifatnya sportif. Dia mukul bukan mukul mau ngabisin gitu loh. kayak Maksudnya orang yang penting berantem ya. yang penting asal kena dapat Kena. nilai kan Nilai. gitu. Kan kayak gitu. Nah, tapi ya itulah kisah yang benar-benar Mantap. lucu banget gitu. Itu di tahun berapa itu? Nah, Berapa ya? Abang tuh kadang-kadang memori ke belakang nih ada 70-an. Enggak. 80 ya. Ya ini kan sebelum ini aja lagi bikin ini aja nih, lagi bikin apa? Keretanya tahun 87. 87-an berarti 80-an. Iya, iya, enggak, berarti 90. 87 86-an lah, 87 lah. Lama juga Ji. Ente masih TK. Gitu. Jadi itu ya 87-an kita kan album ini, album lancar ya kan. Nah itu. Jadi
kisahnya itu betul-betul yang benar-benar kita bareng-bareng merasa ya gitu ya. Itu yang apa yang kayaknya berkesan banget. Berkesan banget ya, alhamdulillah. Enggak, seperti ya makanya itu kan aku agak sakit terpuruk banget. Kenapa? Karena teman kita satu udah nggak ada. Ya, makanya Ya, ya. Magau, ya. Mudah-mudahan dia husnul khotimah. Amin, amin. Kayak gitu. Itulah sih. Oke, abangku banyak mengucapkan terima kasih. Saya akan terus datang ke sini bang, Oh, untuk belajar saya. Nggak apa-apa ya. Siap semua teman-teman dia KMPJ yang di Bandung ya kan, ada yang kalau nggak salah ada teman kita yang di Bali juga ada. Bali Kalimantan. Hah? Yang di Kalimantan ada. Kan yang Borneo ya. Borneo. Gun Borneo itu teman-teman, terus Yop Majen yang ada di Batam. Itu ayo welcome kita sama. Kalau sekarang lagi PPKM kan, lagi PPKM kita harus mematuhi aturan pemerintah. Kita bisa lewat virtual, kita bisa sambil. Enggak, ini saya mau nanya, link untuk KMPJ ini selain ada di Facebook di mana lagi? Sementara kita di Facebook. Facebook ya, KMPJ jelas, KMPJ Maman Piul. Maman Piul. Nah, itu. KMPJ. Nanti kita akan buat juga Instagramnya. Nah, nanti insya Allah kalau sudah berjalan kita akan buat channel YouTube-nya sendiri. Siap. Sementara ini kita masih di Maman Piul Enterprise. Oke, abangku. Berhubung waktu udah malam juga kan, jauh kita ya Ji. Oh, Bayang itu, anak kalender nyampe ke sini. Ini juga nih dari Jakarta Timur. Saya cuman Jangan macam-macam, ini jauh ini di daerah Sentul. kita mau minta pesan-pesan buat kawan-kawan yang di luar abangku, biar abang yang ngomong langsung. Silakan bang. Oke, buat teman-teman KMPJ di seluruh Indonesia, contohnya, pokoknya semuanya deh, ya kan. Yang penting terus berkarya, jangan takut harus dikemanakan karya itu. Di sini ada KMPJ yang sama-sama kita membantu menyelesaikan keinginan, mimpi mencapai bintang kesuksesan. Jadi tetap semangat, terus berkarya. Salam KMPJ. Salam budaya. Salam budaya.